Dengan melihat ikan sebesar ini, kita nggak yakin kalau ikan ini berusia kurang lebih sekitar 9 minggu saja setelah ditebar. Dan dalam tempo waktu 9 minggu, ikan nila jenis ini sudah panen ya. Bisa dilihat ini buktinya. Dan karena rasa penasaran saya, ikan nila jenis nila kekar namanya, makanya ini saya ulas dalam satu video supaya kawan-kawan juga dapat informasi tentang ikan nila berkualitas ya. Nah, seperti apa nila kekar ini, dari ukuran berapa ini ditebar hingga 9 minggu bisa panen, semuanya akan saya jelaskan di video ini. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kali ini topik bahasan kita seputar tentang ikan nila dari bibit berkualitas ya, strain berkualitas yang bernama ikan nila kekar. Nah, video ini nanti akan membahas tentang apa yang berhubungan dengan ikan nila kekar ya. Nah, buat kawan-kawan yang baru ngeliat channel ini, jangan lupa untuk subscribe, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian bisa dapat informasi terbaru tentang budidaya ikan nila. Terus kalau bisa juga kalian bisa share link-link video yang kalian anggap baik dan cocok untuk dibagikan ke kawan-kawan kalian ya dari channel kita. Baiklah kawan-kawan, strain nila kekar ini, semua materi videonya ini kita ambil bersama rekan kita di Bang Maksum ya, Bang Anwar Maksum Saragi di CPIB yang ada di Kabupaten Simalungun. Nah, kita lihat langsung ikan-ikan nila kekarnya. Kenapa? Karena memang strain nila kekar ini agak susah ya mencari informasinya. Kalian bisa cek juga di beberapa literasi di Google, juga sangat jarang sekali yang membahas tentang ikan nila kekar. Strain nila kekar ini sebenarnya didapatkan dari beberapa silangan ya, dari nila-nila berkualitas. Diberi nama kekar karena penemunya ini adalah Pak Kartojo. Jadi kekar itu singkatan dari keluarga Kartojo. Mulai dipublikasikan sekitar tahun 2007 ya, dan didistribusikan oleh perusahaan swasta milik Pak Kartojo yang bernama Hatchery Nila Kekar. Nah, nila kekar yang ada di daerah ini yang lagi kita lihat ini memang didatangkan langsung dari Pasuruan ya, ditandatangani langsung oleh Pak Insinyur Kartojo lewat perusahaannya Hatchery Nila Kekar yang terletak di Pasuruan. Sertifikatnya ini kalau saya lihat itu sekitar tahun 2019 didatangkan ke daerah ini ya. Dia ini kemarin kalau nggak salah kata Bang Maksum itu dibeli satu paket 400 ekor, 100 jantan dan 300 betina. Berdasarkan pengamatan semenjak ikan itu masuk kemari, yang bisa kita simpulkan dari ikan nila kekar ini adalah nilainya lebih cepat besar ya, pertumbuhannya lebih dominan cepat besar, dan bobotnya itu juga lebih berdaging, lebih montok. Dan kelebihannya lagi adalah tahan terhadap cuaca dan penyakit. Nah, supaya lebih pastinya ini kita lagi mengambil ikan nila kekarnya supaya kita bisa lihat ciri-ciri fisik yang paling menonjol diri ikan nila kekar ini ya. Ini lagi dicari. Kebetulan waktu sebelum saya datang itu saya sudah bilang ke Bang Maksum supaya diasingkan dulu ikan nila kekar yang agak sedikit besar, mau dijadiin contoh, dan ini sudah diambil ya. Nah, ini dia. Ikan nila kekar ini kelihatan memang agak sedikit lebih montok, hampir mirip dengan nirwana, hanya perbedaan yang paling nampak itu adalah di kepala. Kalian bisa lihat kepala ikan nila kekar ini dia lebih mengecil dibandingkan ikan nirwana, dan dia langsung turun ke bawah seperti ini nih. Nah, kalau ikan nila kekar dia biasanya agak sedikit ada tonjolan di daerah bibirnya ya. Tapi kalau ini agak sedikit berpunggung dia. Lihat ya, besar. Dan bobotnya juga kelihatan lebih gemuk dibandingkan ikan nila yang lain ya. Yang strain hitam ini kan yang paling sering ikan nila nirwana, dan sebenarnya hampir sama, hanya perbedaannya di kepala serta punggungnya ini lebih sedikit besar. Nah, kalau kita lihat bobotnya, ikan ini jauh lebih montok ya. Ini kebetulan yang kita ambil ini ikan nila jantan nih ya, nila kekar jantan. Nah, bisa dilihat ciri-ciri fisiknya ya. Jadi kalau mau melihat di mana perbedaan yang paling signifikan antara ikan nila kekar dan ikan nirwana, itu memang terletak di kepalanya ya. Kepalanya mengecil. Nah, ini kelihatan sangat mengecil. Sepintas memang hampir sama dengan ikan nila nirwana, tapi perbedaannya kelihatan kalau dia bobotnya sudah semakin besar ya. Awalnya memang ikan nila kekar ini dikirimin ke saya lewat video ya. Terus kebetulan videonya itu berdurasi sangat singkat sekali. Bang Maksum ini menyampaikan bahwa nila kekar yang usia 9 minggu itu sudah dipanen. Nah, karena
Saya juga heran kok bisa sampai panen 9 minggu sudah panen, itu kan sangat luar biasa. Makanya saya datang sendiri langsung ke daerah ini untuk melihat nila kekar yang ada di video yang dikirimkan ke saya. Dan tadi ikan tadi yang kalian lihat tadi itu adalah ikan yang diasingkan sendiri ya, sekalipun dia bercampur dengan bawal, karena kebetulan saya datangnya agak siang, jadi itu sudah diasingin dari paginya. Dan kebetulan itu kan kolamnya juga kolam tempat ngumpul peristirahatan ikan lah ya lebihnya ya, makanya ada sampai kelihatan ikan bawal. Kenapa ini saya terangkan? Supaya kawan-kawan yang nonton video ini tidak tersirat atau pengen menggabungkan ikan nila dengan ikan bawal ya. Karena nanti ikan nilanya mati ya, karena ikan bawal itu ikan predator. Yang tadi itu hanya karena saya menunggu saya datang, jadi ya diasingkan di kolam itu. Sebenarnya bukan satu tempat ya. Jadi jangan nanti jadinya dibuat kolam banggulo, ikan nilanya gabung itu dengan ikan bawal gitu, enggak ya. Nah kawan-kawan, ini ABK sedang mencari atau menyerok ikan nila kekar yang anakan. Kita lihat langsung supaya bisa kita bedakan atau kita tunjukin ciri-ciri fisik yang paling menonjol ya. Nah kebetulan ini ikan nila kekar ya di daerah ini ada banyak sekali ya. Kalau stoknya saya perkirakan kalau untuk 500.000 ekor adalah ya, untuk berbagai jenis ukuran. Nah ini sudah diambil, ambil satu yang agak sedikit besar supaya bisa kita tunjukin ke kawan-kawan seperti apa ciri-ciri anakan ikan nila kekar ya. Bentar nih, diambil yang besar sedikit bang, yang ini itu tuh ya. Nah kelihatan ya, dia memang seperti yang saya katakan tadi, ciri-ciri fisik yang paling kelihatan itu adalah kepala ikan ini mengecil ya. Nah mengecil, dia sedikit berpunggung, kepalanya mengecil, jadi tidak ada tonjolan di kepalanya. Biasanya kan ikan nila itu pasti ada sedikit dikit saja dia akan lonjongan kepalanya itu agak sedikit menonjol. Tapi kalau untuk nila kekar memang dia langsung meruncing ya, dari punggung sampai ke bibir itu meruncing langsung dia. Itu yang paling kelihatan kalau di ikan nila kekar. Terus dia memang agak sedikit, punggungnya agak sedikit besar. Itu menandakan dagingnya semakin banyak ya. Ini kan kebetulan ikannya baru dikasih makan, makanya perutnya agak sedikit besar. Tapi sebenarnya kelihatan punggungnya dan kepalanya ini meruncing ya kepalanya. Dan punggungnya agak sedikit tebal jika dibandingkan ikan nila jenis nila hitam yang lain. Kelihatan ini saya ambil langsung ya. Nah ciri-ciri fisiknya bisa dilihat hampir sama dengan nirwana, hanya perbedaan yang paling menonjol itu adalah di punggung sama di kepala yang agak sedikit meruncing ya, mengecil. Ini kawan-kawan bisa lihat. Nah kalau agak susah memang ya, kalau kita lihat sepintas memang ini masih mirip seperti gesit atau masih mirip seperti ikan nila nirwana ya. Nah untuk memastikan kalau kalian itu mendapatkan ikan nila kekar, memang harus dari pembibit yang benar-benar memiliki sertifikat ikan nila kekar. Seperti tempat kita ini itu sudah pasti ya, karena sertifikatnya juga sudah saya lihat langsung dan sudah saya verifikasi lihat ya, bahwa ini memang strains-nya asli nila kekar. Untuk mengetahui lebih pastinya seperti itu, karena kan untuk membedakan secara gen memang harus melalui laboratorium ya, dan itu akan berbiaya mahal. Nah dalam kunjungan ini saya langsung juga berkunjung ke kolam yang ikan nila kekarnya sudah panen 9 minggu percontohannya. Ini kolamnya juga sedikit unik ya. Kolam ini dikelilingi beton kolamnya. Terus airnya itu air tenang ya, tidak mengalir. Air masuknya itu tidak ada air, tidak keluar bolak-balik ya. Jadi sirkulasinya nggak ada. Di kolam air tenang lah ya, kalau saya bisa simpulkan ini kolam air tenang. Nah ikan nila yang kemarin sudah panen 9 minggu, ini adalah sisa panennya. Sisa panen itu berarti ini ikan yang kecil-kecil yang ditinggalin setelah ikan-ikan besarnya itu dijual. Usianya kurang lebih sekitar 10 sampai 12 minggu ya. Karena seminggu setelah video panen itu saya datang kemari langsungnya. Nah saya mau lihat langsung ikannya di usia 10 minggu di sortiran kedua sudah seberapa besar sih ikan ya. Biasanya kan perbedaannya itu sangat signifikan ya. Ini lagi diambil oleh kawan-kawan kita. Nah karena kan kolamnya ini kolam air tenang atau tidak ada sirkulasi air, bisa kalian lihat. Ini kalau ikannya bisa cepat besar itu berarti memang ikannya bagus ya. Kenapa? Pertumbuhan ikan kan akan lebih bagus itu kalau airnya tersirkulasi ya. Apalagi kalau semakin deras airnya, ikannya akan semakin sehat biasanya.
Dan uniknya memang kolam yang saya datangin ini sudah saya lihat sendiri nggak ada air masuk, nggak ada air keluar. Ini kolamnya unik lah ya. Ini kolam kalau dibilang kolam air tenang lah lebih cocoknya ya. Ini kawan-kawan kita lagi akan mengambil ikan nila yang tinggal di sini, ikan nila kekar ya. Semua ikan nila yang warna hitam di dalam kolam ini adalah ikan nila jenis kekar yang dicampur dengan beberapa ekor gurami, terus beberapa ekor ikan nila merah ya. Tapi lebih dominan kalau ikan nila hitamnya itu menurut Bang Maksum dan si pemilik kolam ini adalah ikan nila kekar. Nih lagi diambil ya. Sambil menunggu kawan-kawan kita ini mengambil ikan nila kekar ini untuk kita videoin, saya mau tunjukin dulu ke kawan-kawan video yang kemarin ketika saya upload di stories saya di YouTube ya, tentang ikan nila kekar yang berusia 9 minggu. Yang ini dia. Bisa dilihat ya besarnya ya. Ikan nila kekar ini usia 9 minggu dari tebar 1 sampai 2 inci. Nah, ini panen pertamanya. Memang sangat besar ya. Ketika itu saya waktu menerima reportnya ini langsung dari Bang Maksum juga sangat terkejut dan pengen ngeliput langsung kemari seperti apa sih nila kekar itu. Makanya saya datang kemari ya. Dan ini saya tunjukin videonya juga buat kawan-kawan yang nggak sempat lihat storyline saya kemarin di YouTube ya. Nih supaya ceritanya nyambung ya, jadi harus dilihat dulu. Karena menurut saya ketika dia ditebar ukuran 1-2, terus setelah berusia 9 minggu bisa mencapai bobot 300 sampai 350 gram seperti di video yang dikirimkan ke saya, itu menurut saya sih sudah sangat luar biasa ya. Dengan sistem kolam yang apa adanya tanpa air mengalir, terus dengan kualitas air yang menurut saya itu belum maksimal ya. Sebenarnya ini bisa lebih cepat tumbuhnya jika contohnya ini di kolam tambak atau di kolam yang berair deras. Sebenarnya ya, dengan air dengan DO yang lebih kuat atau lebih banyak, saya yakin ikan nila kekar ini akan tumbuh jauh lebih besar dibandingkan yang kita lihat di video tadi. Itu asumsi saya mengapa saya mengatakan bahwa ikan nila kekar ini termasuk ikan nila yang cepat tumbuh. Nah kemudian ikan nila kekar yang ditebarkan di dalam kolam ini ikan nila kekar yang waktu anakannya itu belum diberikan hormon ya. Jadi ini masih bisa kawin ikannya, sehingga memang kelihatan sekali perbedaan bobot antara ikan yang besar sama ikan yang kecil. Itulah yang mengakibatkan kenapa sampai setelah panen pertama itu masih banyak sisa ikan yang bakal dipanen untuk yang kedua kalinya. Nah seperti ini. Ini yang saya pegang ini bobotnya sekitar 150 sampai 200 gram ya, asumsi saya, dengan ketebalan dagingnya. Jadi dengan kondisi seperti ini, menurut saya sih ikan ini sudah sangat luar biasa ya. Tanpa hormon monoseks, tanpa hormon untuk supaya dia tidak kawin, masih dicampur jantan betina dengan kondisi normal, tapi kita bisa memperoleh ikan nila yang bisa konsumsi itu di usia 9 minggu dan sisanya yang ini bobotnya sekitar 150 sampai 200 gram. Itu sangat luar biasa menurut saya untuk sistem pemeliharaan budidaya di kolam tanah dengan kondisi yang tidak maksimal. Sebenarnya dalam metode budidaya ikan nila ini kan pembudidaya itu pasti berusaha untuk mencari bibit nila yang bobotnya lebih cepat besar, terus pertumbuhannya juga signifikan ya, sehingga kita tidak membutuhkan masa pemeliharaan yang cukup lama ya, karena itu kan berhubungan dengan total pakan yang akan kita peroleh nantinya. Hasil akhirnya itu ujung-ujungnya memang ke FCR. Makanya memang kita selalu mencari bibit yang unggul yang bisa cepat panen. Jadi kalau secara pasar sih sebenarnya mereka tidak peduli mau ikan nila apa gitu ya. Yang penting mereka belinya per kilo gitu. Nah ini kelihatan nih, coba ditunjukin lagi Bang yang seperti apa. Nah ini ciri khas yang paling jelas itu di nila kekar itu yaitu dia cepat tumbuh, terus bobotnya juga lebih berdaging. Nah kepalanya mengecil seperti ini nih, berpunggung, kepalanya mengecil. Nah kalau misalnya contohnya kita pandang dari atas, dia punggungnya ini sedikit tebal dibandingkan punggung ikan nila jenis lain. Ya itu tebal dia, sehingga bobotnya juga akan semakin nambah ya, semakin berat, dagingnya semakin empuk, gitulah kurang lebih. Dan tentunya ini sangat bagus sekali untuk pembudidaya ikan ya, yang membutuhkan berat ikan yang lebih berat supaya harganya lebih mahal, terus hasil panennya juga lebih banyak dari total kilogramnya. Nah itulah asumsinya kenapa kita mencari bibit yang cepat bertumbuh supaya cepat panen, FCR-nya kecil dan bisa dijual cepat.
Nah, karena penasaran juga, akhirnya saya membawa ikan nila kekar ini sebanyak kurang lebih 500 ekor untuk saya coba di kolam bioflok D2. Kenapa? Karena selama membudidayakan ikan dengan sistem tebar padat di metode bioflok, cenderung memang ikan nila yang strain hitam ini agak kurang tahan dibandingkan ikan nila yang berwarna merah ya. Itu berdasarkan pengalaman saya. Sehingga saya selalu menyarankan ke kawan-kawan yang mencoba budidaya ikan nila secara bioflok untuk memilih bibit yang berwarna merah atau bisa dibilang dari nila larasati lah ya. Nah, seperti apa nanti ikan nila kekar ini kita pelihara di kolam bioflok? Apakah dia lebih tahan dibandingkan ikan nila nirwana atau ikan nila jenis hitam lainnya? Nanti akan kita upload di satu video yang terpisah ya, tentang metode pemeliharaan ikan nila kekar di sistem bioflok. Kita juga mau lihat langsung seperti apa sih kekuatan ikan ini, cepat pertumbuhannya atau kekuatan dari segi tahan penyakit atau tahan pada tebar padat. Semuanya akan kita ulas nanti di satu video ya, tentang ikan nila kekar yang kita coba masukin ke kolam bioflok. Harapan saya ikan nila kekar ini bisa memiliki SR yang lebih bagus ya ketika kita pelihara di sistem bioflok dibandingkan ikan nila hitam lain ya. Karena kita juga butuh ikan nila hitam yang bisa hidup lebih tahan di sistem bioflok. Kalau ada nila hitam yang bisa tahan di bioflok kan lebih enak ya, kita bisa tinggal pelihara ikan nila hitam di kolam bioflok, terus jualnya juga gampang kalau nila hitam ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo ini, jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi kalian ya, agar kalian mendapat informasi terbaru tentang budidaya ikan nila yang kita share lewat channel kita ini. Jangan lupa juga kalau kalian misalnya butuh alat-alat budidaya ikan nila, baik kolam, aerator, dan yang lain-lain lah ya yang dibutuhkan untuk budidaya ikan nila, kalian bisa coba cek atau DM kita di Instagram @channel_Bang Gulo. Karena di situ juga kita jual alat-alat budidaya ikan nila ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo mohon undur dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.